Kalau kita ingin pelanggan kita itu tertarik dengan produk kita, maka seriuslah menggarap foto produk itu. Handphone ataupun kamera itu sebenarnya cuma alat. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengolah skill kita untuk memanfaatkan alat-alat tersebut. Tapi tetap menghasilkan cahaya yang lembut. Kalau tidak punya alat seperti ini, bisa menggunakan jilbab putih. Nama saya Ocha, cukup dipanggil Ocha aja, dan teman-teman mungkin lebih kenal dengan nama itu. Untuk keseharian, saya seorang ibu rumah tangga, juga fokus ke beberapa aktivitas lain, khususnya di bidang food, photography, and product. Kesenangan saya sendiri memotret itu mungkin pada saat anak saya MPASI dulu kan. Nah itu dulu waktu di MPASI sering sekali saya memotret makanannya dia, makanan bayi itu kan, makanan bayinya. Nah setelah saya selalu memotret makanan bayinya itu, kok saya lihat wah banyak yang tertarik begitu setelah dia melihat hasilnya kan, karena kita memotret makanan itu tidak sekedar saya memotret makanan bubur bayi saya itu, tapi ada banyak elemen-elemen yang saya cantumkan dalam situ, misalnya beberapa garnish, hanya sekedar bubur kan, jadi misalnya saya membuat bubur apa gitu pada saat memasak, nah itu saya cantumkan di situ di dalam foto yang saya buat. Nah dari situ banyak yang tertarik dengan hasil foto yang saya posting di media sosial. Nah dari situ teman-teman banyak yang mulai tertarik dan kemudian meminta saya untuk memotretkan produknya. Sebenarnya tidak direncanakan juga sih mungkin untuk menggeluti bidang ini, tapi karena peluangnya datang seperti itu, alhamdulillah kita sambut dengan baik. Dan sampai hari ini dari awal yang saya mengumpulkan portofolio, memotret produk khususnya pelaku UMKM secara free, gratis. Setelah dari situ akhirnya sampai sekarang alhamdulillah dimudahkan untuk sudah bertransisi dengan komersial fotografi. Jadi sudah mulai kita ambil untuk berbayar kan. Check the mic and make sure it sound right, boys. Kenapa food and product? Karena saya merasa bahwa di food and product ini yang jauh lebih bisa saya jangkau dan saya pelajari sebagai seorang ibu rumah tangga yang mungkin masih bergelut dengan anak-anak. Jadi kalau untuk genre lainnya mungkin kayak seperti street photography atau human interest atau apapun itu lainnya, mungkin itu agak kesulitan dari segi mobilitas ya. Nah sedangkan di food and product itu kita kan bisa lakukan di rumah tanpa perlu meninggalkan anak-anak. Jadi mungkin itu yang membuat genre ini lebih banyak diminati oleh ibu-ibu, khususnya kaum wanita ya. Dari dulu kan saya cuma memakai kamera saya ini untuk memotret. Nah, setelah berkembang terus dari tahun 2016 17 lah kalau nggak salah, saya memotret pakai handphone ini, memotret makanan anak saya. Kemudian lama-lama kan kita ingin melakukan peningkatan kan. Nah, akhirnya saya membeli kamera untuk mendukung hobi ini mungkin bisa menjadi lebih bagus lagi mungkin kan, atau saya lebih mengembangkan skill lagi, jadi saya coba membeli kamera. Kadang kalau kita memotret pakai sinar matahari itu kan cahayanya terlalu keras. Nah biasanya saya pakai diffuser seperti ini untuk bisa melembutkan cahayanya ke objek, jadi dia tidak terlalu panas, tidak terlalu keras, bayangannya tidak terlalu kuat, tapi tetap menghasilkan cahaya yang lembut. Kalau tidak punya alat seperti ini, bisa menggunakan jilbab putih. Kadang saya pakai jilbab putih juga, tapi karena saya sudah punya alat seperti ini, jadi saya pakai ini aja. Sekarang saya memotret masih menggunakan natural light atau cahaya matahari. Nah, salah satu kesulitannya itu
ya pada saat cuaca lagi kurang bagus, nah itu otomatis sangat berpengaruh sekali terhadap foto saya. Jadi kadang ini untuk yang klien misalnya kan, jika sudah ada janjian misalnya hari ini saya mau memotret ini kan, nah tapi dikarenakan cuaca yang kita tidak bisa memprediksi apakah dia kapan bagusnya, kapan tidak bagusnya, nah itu kadang kita terpaksa cancel dulu. Itu yang pertama. Kemudian itu tadi mungkin beberapa makanan juga kadang ada yang tidak cocok dengan kondisi saat itu pada saat kita akan memotret, atau mungkin ada miskomunikasi antara klien dengan kita saat menyusun konsep. Lebih ke kesulitan-kesulitan seperti itu sih sebenarnya. Nah kalau untuk Ibu Motret itu memang adalah branding yang saya usung dari awal ketika mulai menggeluti aktivitas ini menjadi lebih komersil lagi mungkin ya bahasanya. Nah, kenapa saya mengambil Ibu Motret? Ya karena itu saya ingin menonjolkan bahwa saya adalah seorang ibu yang senang memotret dan lebih marketable aja gitu loh, lebih menjual kedengarannya dan lebih mudah orang ingat. Motret di mana Ibu Motret kayak gitu. Kita tabur sedikit di sini untuk seperti ada kesan bahwa ini bawang goreng. Kemudian kita letakkan seperti dia ingin memotret bawang goreng misalnya kan. Saya punya produk bawang goreng nih, kira apa mau dong difotokan supaya lebih bagus. Saya biasa tanyakan kan, ingin maunya konsepnya seperti apa nih bawang gorengnya. Biasa langsung dia serahkan ke saya saja kan. Terserah Mbak aja deh mau mau konsepnya seperti apa, saya ngikut. Yang penting produknya itu terlihat jelas, terlihat utuh dan pencahayaannya pas kan. Kalau kita ingin pelanggan kita itu tertarik dengan produk kita, maka seriuslah menggarap foto produk itu kita sendiri nantinya. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama itu ya bagaimana ketika akan memotret, pastikan pencahayaannya dulu yang bagus. Jadi memang seperti pengertiannya sendiri itu adalah fotografi seni melukis cahaya. Jadi kalau tidak ada cahaya itu yang agak sulit. Jadi memang harus diperbaiki di pencahayaannya dulu. Ketika kita sudah paham pencahayaannya, maka kita belajar mengambil bagaimana angle atau sudut pandang daripada objek yang kita foto. Ada produk yang kurang bagus ketika kita foto dia dari atas, tapi dia bagus kita foto dari depan. Begitupun juga sebaliknya. Nah, hal-hal mendasar seperti itu yang harus diperhatikan sama teman-teman. Kemudian itu tadi editing. Nah, ketika kita sudah selesai memotret, biasanya kita akan finishing touch-nya itu atau sentuhan akhirnya itu biasa kita masuk ke dapur editing. Jus atau sirup. Nah, sirup itu kan dia identik dia segar. Nah, kita bisa semprotkan air gula untuk memberikan buliran-buliran air di gelasnya biar dia terlihat segar. Kemudian bisa pakai es batu buatan better, tapi lebih bagus sih pakainya yang es batu asli ya. Ini kita berikan sentuhan warna hijau di sini dari daun untuk menegaskan bahwa kesan tropikal yang ingin kita tonjolkan di sini. Jadi kan biasanya kan minuman-minuman sirup begini kan dia konsepnya lebih tropikal kan, suasana panas gitu, cerah. Nah, kita tambahkan dedaunan-dedaunan hijau seperti ini supaya konsep yang ingin kita bangun itu menjadi lebih kuat. Untuk sejauh ini sudah ada range harga yang kita patok. Yang pasti karena saya memang lebih banyak menyasar ke UMKM, pelaku usaha UMKM, khususnya ibu-ibu dan khususnya pelaku usaha pemula. Jadi insya Allah untuk harga bisa lah diatur. Relatif aja kan kalau kita bahas harga. Jadi kalau saya yang pasti itu tidak akan tidak akan sampai cost yang banyak dari segi pengeluaran produk itu sendiri. Jadi bisa terjangkau lah kayak gitu. Untuk kelas Ibu Motret sendiri memang alhamdulillah sampai saat ini kita sudah ada sampai di batch 8 atau sudah ada 8 angkatan untuk kelas fotonya. Awalnya kelas foto ini saya buat dengan sahabat saya Neng Kokom itu untuk bagaimana kita mewadahi para pelaku UMKM khususnya ataupun ibu-ibu khususnya yang sebenarnya mau belajar foto tapi
tidak memiliki akses untuk belajar yang lebih terstruktur seperti itu. Dan alhamdulillah setiap batch-nya itu luar biasa peminatnya, dan sampai sekarang sudah kita masuk di batch 8, dan materi-materi yang kita susun itu juga semuanya terstruktur, mulai dari kita mengajarkan ke peserta itu bagaimana mengenal pencahayaan dalam fotografi, angle, sampai ke bagian editing juga kita ajarkan bagaimana ketika mereka memotret sendiri produknya bisa lebih bagus lagi untuk viewers foto mereka atau calon pelanggan mereka nanti. Kalau untuk kelasnya sendiri sampai sekarang kita tetap buka, sekarang sudah running di batch 8, jadi untuk pendaftarannya bisa terus memantau Instagram pribadi saya, cari Lisma, nanti bisa teman-teman lihat. Di situ juga ada portofolio saya untuk yang mau melihat hasil-hasil foto saya. Saya juga punya admin yang bisa ditanyai kapan saja untuk kelas fotonya. Bisa juga di Instagramnya Neng Kokong. Memotret itu bisa dilakukan siapa saja. Motret itu bisa dilakukan kapan saja, tapi dengan catatan kita paham, kita tahu bagaimana cara mengambil gambar yang baik dan benar, dan kita tahu sebenarnya yang ingin kita foto itu seperti apa. Nah, untuk alat sendiri, meskipun kita memakai handphone, jangan pernah berkecil hati dengan apa yang kita miliki, karena handphone ataupun kamera itu sebenarnya cuma alat. Yang terpenting itu adalah bagaimana kita mengolah skill kita untuk memanfaatkan alat-alat tersebut. Jadi bukan karena alatnya, bukan karena handphonenya, bukan karena kameranya, tapi bagaimana skill kita kemudian mampu mengolah itu semua untuk menghasilkan sebuah karya yang bagus.